Hai teman-teman semuanya. Jadi di sini aku akan menjelaskan bisnis plan mengenai perusahaan Cheeseberry yang memproduksi strawberry cheese milk. Strawberry cheese milk adalah minuman dengan kombinasi keju dan susu yang bernutrisi dan baik untuk kesehatan. Produk ini terbuat dari strawberry, keju, dan susu pilihan yang menyegarkan dan menyehatkan. Visi perusahaan kami adalah menjadikan produk kami sebagai pilihan utama dalam kategori minuman sehat. Sedangkan misi kami adalah mengenai kualitas rasa, inovasi rasa, juga mendukung petani lokal. Mengenai analisis pasar dan kompetitor, perusahaan kami menargetkan pasar di kalangan remaja. Sedangkan kompetitor yang sudah kami indikasi yaitu kompetitor di perusahaan Mori-Mori dan Nyegerin. Mengenai strategi pemasaran, kami memanfaatkan sepenuhnya media sosial untuk brand awareness perusahaan kami. Selanjutnya yaitu rencana produksi. Untuk rencana produksi, kami 100% mengandalkan bahan yang segar untuk menjaga kualitas kami. Selanjutnya yaitu rencana keuangan. Untuk rencana keuangan, kami memiliki modal 388.000 dari biaya alat dan biaya bahan. Kami menargetkan break even selama 6-12 bulan untuk proyeksi keuntungan jangka panjang. Selanjutnya kesimpulan, kami yakin produk yang kami produksi akan sukses di pasar karena kualitas dan keunikannya. Selanjutnya yaitu ada tindak lanjut dan saran. Untuk tindak lanjut, kita akan mengembangkan bisnis kita dengan mengembangkan varian rasa. Selanjutnya untuk saran, kita menerima dan terbuka terhadap saran untuk kebaikan perusahaan kami di kedepannya. Yang pertama ada dari supplier bahan baku, seperti strawberry, keju, dan susu. Para supplier kami adalah mitra utama yang berperan penting dalam memastikan bahan-bahan seperti strawberry, keju, dan susu segar selalu berkualitas tinggi. Mereka adalah bagian tak terpisahkan dari proses kami dalam menciptakan minuman yang nikmat dan segar. Kami juga bekerja sama dengan platform pengiriman seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood untuk memudahkan pelanggan mendapatkan produk kami dengan cepat dan mudah. Dengan dukungan mereka, kami bisa lebih dekat dengan pelanggan kami di mana saja. Tentunya juga marketplace seperti Tokopedia dan Shopee adalah platform penting yang membantu kami menjangkau pelanggan di berbagai tempat. Kehadiran produk kami di marketplace memudahkan jutaan orang untuk menemukan dan berbelanja dengan mudah. Poin 2, Key Activities. Di sini saya akan menjabarkan kegiatan-kegiatan inti yang memastikan bisnis kami berjalan dengan sukses. Pertama, pengadaan bahan baku berkualitas. Kami bekerja sama dengan pemasok susu segar, strawberry terbaik, dan keju berkualitas tinggi. Selanjutnya, produksi dan pengolahan. Proses produksi adalah jantung dari bisnis kami. Kami memastikan setiap tahap dilakukan dengan standar kebersihan dan keamanan pangan yang tinggi. Materi yang ketiga adalah key resource. Yang pertama ada bahan baku yang berkualitas seperti memilih buah strawberry yang segar, keju yang premium, dan bahan tambahan lainnya seperti gula, air, dan creamer. Selanjutnya adalah alat produksi yang memadai seperti blender, chiller, dan mesin pengemas. Selanjutnya adalah tenaga kerja. Tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang paling penting yang dibutuhkan dari semua tahap produksi awal sampai ke produksi akhir. Yang selanjutnya adalah media sosial untuk promosi. Biasanya kita menggunakan platform Instagram dan WhatsApp. Materi yang selanjutnya yaitu customer relationship. Yang pertama, komunikasi melalui media sosial. Yang kedua, diskon atau promo bagi pembeli yang loyal. Yang ketiga, melakukan giveaway atau challenge. Dan yang terakhir, layanan pelanggan yang responsif. Di sini saya akan memaparkan tentang segmentasi pelanggan. Pertama, anak muda dan dewasa yang menyukai minuman manis dengan tekstur creamy. Mereka mencari minuman yang tidak hanya menyegarkan, tetapi juga memberi rasa kenyang dan kepuasan tersendiri. Yang kedua, pelanggan selalu mencari tren terbaru di dunia minuman, dari varian rasa yang unik hingga minuman yang estetis. Yang ketiga, penggunaan platform pesan antar makanan. Mereka mengutamakan kenyamanan dan layanan antar cepat. Yang terakhir, penggemar dessert yang mencari minuman manis sebagai pelengkap dari pengalaman kuliner mereka. Kemudian yang keenam adalah saluran. Strategi ini mencakup berbagai saluran penjualan yang beragam, baik melalui online maupun offline, untuk menjangkau lebih banyak pelanggan.
Yang pertama adalah penjualan langsung melalui marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada. Memungkinkan produk dijual secara langsung kepada konsumen, juga memberikan akses ke pasar yang lebih luas. Kemudian yang kedua itu melalui media sosial seperti TikTok, Instagram, dengan cara melakukan siaran langsung seperti yang sudah saya lakukan. Cisberi ini memiliki dua sumber modal, yaitu sumber modal alat dan sumber modal bahan. Untuk modal alat, kita mengeluarkan sebesar 282.000. Untuk modal bahan, kita mengeluarkan sebesar 106.000. Juga ditambah dengan biaya pengemasan sebesar 11.000. Untuk keuntungan, perusahaan Cisberi mengambil keuntungan sebesar 10% dari total biaya bahan baku dan biaya pengemasan. Jika ditotal, maka totalnya adalah 117.000 dikali 10%, maka biaya per kemasannya adalah 11.700 atau kalau dibulatkan menjadi 12.000 per kemasan. Untuk biaya pengantaran, kita menarifkan pengantaran sebesar 3.000 per sekali pengantaran. Untuk penghasilan perusahaan kami, tentunya yang pertama dari penjualan produk melalui platform online dan tentunya penjualan langsung di event atau bazar.